Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Resti Ojar Fatwa bersama rekan saya Bapak Andri Bangun. Di dalam tugas ini kami akan membahas strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan perhotelan guna menghadapi pasca pandemi COVID-19. Yuk, kita tonton sampai habis. Baik, terima kasih Mas Raistio Izar Fatwa. Bersama saya dengan Andri. Pandemi virus corona COVID-19 ini telah memberikan efek yang sangat besar ya terhadap bisnis di dunia. Tak terkecuali juga Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang terjadi di berbagai negara mengakibatkan terganggunya roda perekonomian, mata rantai perekonomian, sehingga mengalami penurunan drastis di berbagai sektor industri. Dalam kaitannya dengan ini, yang kami bahas ada lingkupnya adalah sektor industri pariwisata. Pariwisata Indonesia adalah sektor primadona ya, sebagai andalan pemerintah, salah satu andalan dalam menggerakkan perekonomian, terutama bagi ekonomi lokal, dan penerimaan devisa. Daya saing pariwisata juga terus meningkat. Data tahun 2019, pariwisata sebagai penyumbang terbesar kedua setelah minyak sawit atau crude palm oil. Perolehan devisa dari industri ini berkontribusi sebesar 5,5%, yaitu sekitar 280 triliun dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 13 juta orang. Bicara tentang industri pariwisata, terdapat beberapa unsur yang saling melekat, yaitu akomodasi, transportasi, jasa boga atau restoran, atraksi wisata, biro perjalanan, oleh-oleh atau cenderamata. Dalam cakupan yang luas ini, kami batasi untuk industri pariwisata kaitannya dengan akomodasi, yakni hotel. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan atau biasa disebut main tourism substructure, yang berarti hidup dan perekonomian kehidupannya banyak bergantung kepada wisatawan yang datang. Industri pariwisata itu sebagai suatu bangunan, kalau diumpamakan, maka sektor perhotelan itu adalah tiangnya ya. Ini berarti hubungan antara keduanya ini saling berkaitan. Sebagai industri jasa di bidang perdagangan ini, pariwisata memiliki mekanisme pengaturan yang juga tidak mudah atau kompleks, karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan yang datang dari negara asalnya di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya. Hal ini juga berlaku untuk wisatawan domestik. Dari data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mencatat pandemi virus corona ini di Indonesia sudah menimbulkan dampak ditutupnya sekitar 1.542 hotel. Jumlah hotel yang tutup yang paling banyak itu di daerah Jawa Barat, disusul oleh Bali 281 hotel, lalu Jawa Timur 136 hotel, kemudian Jakarta 100 hotel, disusul Yogyakarta 98 hotel, dan beberapa hotel di provinsi lainnya. Hal ini menyebabkan manajemen hotel terpaksa melakukan satu keputusan-keputusan, salah satunya PHK atau pemutusan hubungan kerja bagi para karyawannya, juga berdampak sosial yang lain ya. Bahkan terpaksa beberapa hotel juga melakukan penutupan hotelnya. Dari beberapa runtutan efek COVID-19 ini di Indonesia terhadap sektor pariwisata, kami coba untuk menganalisa bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan, apa saja untuk membangun kembali bisnis perhotelan, yaitu bisnis di bidang sektor industri pariwisata ini, dengan asumsi pandemi COVID-19 ini akan menurun 3-6 bulan ke depan. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Raistio. Silakan Mas Raistio. Oke, terima kasih Bapak Andri setelah menyampaikan dampak apa saja yang terjadi akibat virus COVID-19 ini. Terutama kita akan membicarakan mengenai strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh bisnis perhotelan. Yang pertama adalah strategi
mengenai kerapihan dan kebersihan hotel. Hal pertama yang harus dilakukan adalah setiap hotel wajib melakukan pembersihan secara menyeluruh dengan baik dan benar karena guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, hal-hal ini juga harus didokumentasikan dengan baik agar customer dapat mengetahui sehingga membangun rasa kepercayaan terhadap hotel tersebut. Lalu hal yang selanjutnya adalah memberikan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer secara gratis di setiap permukaan sehingga setiap pengunjung yang datang ke hotel dapat membersihkan tangan secara rutin. Langkah selanjutnya yaitu adalah mengenai menyediakan kayak welcome drink. Welcome drink ini bertujuan untuk memberikan imunitas yang lebih terhadap tubuh kita agar dapat menjadi lebih sehat, yaitu melalui bahan rempah-rempah seperti jahe merah dan juga dicampur dengan jeruk lemon. Nah, dua hal zat minuman ini tentu akan sangat berguna bagi tubuh. Kalau misalkan sebelumnya welcome drink itu berbentuk soft drink kah atau bahkan alkohol kah, tapi kita akan mengganti dengan yang lebih sehat. Selanjutnya adalah memberikan menu breakfast atau lunch yang baik dan juga yang sehat kepada customer. Nah, kalau misalkan sebelumnya kayak ada makanan-makanan yang gorengan, berkolesterol, santan-santan, nah sekarang tuh lebih kayak diporsikan ke makanan-makanan berbentuk sayuran, buah-buahan, jus, atau makanan-makanan kukus yang tidak memiliki kadar kolesterol atau misalkan kadar santan yang tinggi, sehingga bentuk pola makan atau pola hidup sehatnya dari para pengunjung dari hotel pun lebih baik lagi. Selanjutnya adalah menyediakan request order untuk makanan-makanan sehat. Jadi kalau misalkan sebelumnya ada menu-menu yang kayak burger, terus juga kayak makanan-makanan alkohol, minuman alkohol. Nah, ini kita membentuk request order yang lebih ke bentuk makanan-makanan sehat dan juga lebih bernutrisi. Nah, terus selanjutnya adalah menyediakan layanan dokter. Kalau misalkan hotel sebelumnya mungkin nggak ada dokter, nah sekarang kita menyediakan layanan dokter. Nah, gunanya apa? Kalau misalkan memang ada pengunjung yang tiba-tiba sakit pada saat menginap, dokter pun bisa langsung mengecek dan juga melakukan penindakan terhadap pengunjung tersebut. Dan yang terakhir adalah kita menyediakan booth-booth yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, booth kecil yang berguna untuk berkonsultasi masalah kesehatan, masalah virus, untuk nanya-nanya mengenai virus COVID-19 dan juga untuk berpartisipasi dalam edukasi mengenai kesehatan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengenai strategi marketing. Apa saja sih yang harus dilakuin? Yang pertama adalah setiap hotel wajib memiliki suatu kampanye atau suatu edukasi yang dilakukan guna mengedukasi masyarakat untuk mengenai pola hidup sehat dan juga pencegahan COVID-19. Bisa melalui video-video yang ditampilkan di TV-TV hotelnya atau melalui poster-poster yang didesain sedemikian rupa, bentuk apapun. Nah, guna apa? Biar masyarakat tahu ataupun pengunjung tahu, sadar akan pola hidup kesehatan demi mencegah COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Dianjurkan mengenai program-program yang dianjurkan oleh WHO atau World Health Organization. Masih mengenai strategi marketing adalah untuk lebih ke mengenai strategi harga. Nah, biasanya harga pasti bakal dilakukan sih kalau misalkan kayak lebih dibanyakan bentuk-bentuk promosinya, kayak tapi nggak cuma promosi untuk penginapan, tapi ditambahkan juga promosi mengenai misalkan orang-orang yang mau menggunakan fasilitas hotel untuk pernikahan, untuk ulang tahun, untuk meeting, untuk launching produk, atau bisa disebut MICE lah, kebutuhan MICE. Nah, ini kita mungkin bisa kasih harga-harga yang lebih murah, terus juga lebih bisa membuat retake appointment tanggal-tanggal yang sebelumnya diundur, jadi kita bisa dilakukan di tanggal-tanggal yang sudah bisa dilakukan lagi. Jadi sehingga customer pun merasa puas dan juga merasa yakin dalam menggunakan jasa layanan hotel yang kita miliki. Tentu promosi lainnya adalah bisa kita gunakan juga menggunakan harga bundling dengan Healthy Boost. Apa sih maksudnya harga bundling Healthy Boost? Jadi misalkan customer udah mencapai target minimal penggunaan untuk mendapatkan bundling Healthy Boost promosinya. Nah, Healthy Boost yang didapatkan adalah berbentuk makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga makanan-makanan vegetarian lainnya yang menyehatkan. Selain itu juga dapat dilakukan program-program edukasi yang lebih baik lagi, kayak contohnya menggunakan senam pagi di setiap harinya. Kayak misalkan kita melakukan
suatu program yang dilakukan oleh instruktur khusus untuk melaksanakan suatu senam sehat untuk menciptakan pola hidup yang sehat bagi para pengunjung dan juga para customer dan juga para karyawan. Nah, jika juga misalkan hall atau tamannya penuh, kita bisa melakukan streaming di TV masing-masing ruangan sehingga kita tetap bisa bergerak di pagi hari untuk menciptakan pola hidup yang sehat demi mencegah COVID-19. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah misalkan juga menyediakan lebih melakukan ekspansi terhadap layanan-layanan promosi di bagian e-commerce kayak misalkan pagi-pagi, terus juga Traveloka, terus juga Airi. Nah, kalau misalkan kemarin hanya dilakukan sekitar beberapa persen, mungkin lebih bisa digas lagi untuk sekian persen untuk melakukan promosi di dalam e-commerce. Dan yang terakhir adalah lebih mengutamakan masalah kesehatan seperti misalkan kayak mengadakan layanan-layanan yang sebelumnya itu belum ada. Jadi kita lebih bisa mendokumentasikan dan dibentuk video sedemikian rupa sehingga customer pun tahu kalau layanan kesehatan di dalam hotel yang kita miliki itu lebih baik daripada sebelumnya untuk menciptakan pola hidup yang sehat demi menghadapi COVID-19. Dan hal yang terakhir yang dapat dilakukan adalah melakukan strategi kerjasama. Apa sih maksudnya strategi kerjasama itu? Nah, para pelaku bisnis hotel dapat bekerjasama kepada pemerintah dari banyak bentuk hal seperti misalkan membangun suatu stigma untuk mendorong pemerintah guna sama-sama meningkatkan ekonomi negara. Jadi kayak misalkan pemerintah lebih mengalokasikan dana yang sebelumnya untuk hal lain, jadi pemerintah dapat melakukan alokasi dana untuk hal-hal yang dibutuhkan, misalkan melakukan BLT atau bantuan langsung tunai terhadap karyawan-karyawan hotel yang sebelumnya tidak digaji atau di PHK oleh perusahaannya. Tentu hal ini akan sangat menunjang kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Terus juga dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk bekerjasama melakukan edukasi kalau misalkan bisnis perhotelan ini tetap akan terjalin secara bersih, secara aman, secara terjaga, sehingga mindset dari para customer atau pengunjung pun sudah terbangun secara baik jika didukung dengan pemerintah. Dan juga sama-sama bekerjasama dengan hotel untuk mendorong ekonomi kreatif yang bergerak di bidang pariwisata. Pastikan pariwisata menjadi salah satu sektor bisnis yang sangat terpuruk ketika menghadapi pandemi COVID-19. Tentu dengan bekerjasama dengan pemerintah ini, para pelaku bisnis ekonomi kreatif ataupun pariwisata, salah satunya adalah hotel, bisa menjadi terbantu dengan adanya program-program baru dari pemerintah yang mendukung para pelaku bisnis hotel. Dan hal yang terakhir dapat dilakukan adalah bekerjasama tentunya dengan para travel agent atau travel tour. Jadi yang sebelumnya mungkin ekspansinya masih nggak terlalu banyak sama seperti e-commerce, nah ini dilakukan sama-sama lebih banyak lagi. Jadi kayak misalkan dengan hal yang sebelumnya mungkin nama travel agent A atau B belum melakukan kerjasama, nah kita bisa melakukan kerjasama tentu dengan program-program yang lebih menarik, lebih mendukung untuk meningkatkan profit dan juga kesejahteraan perusahaan. Berikut adalah strategi-strategi yang dapat dilakukan. Terima kasih. Baik, Mas Raistio, terima kasih atas pemaparan strategi-strateginya yang dilakukan untuk bangkit kembali diharapkan oleh bisnis perhotelan, salah satu bisnis di sektor industri pariwisata. Dari strategi-strategi tersebut, kami masih melakukan pengamatan terhadap update-update, terutama peran pemerintah dalam hal ini, perihal langkah upaya dan kebijakan yang diambil. Kemenparekraf juga mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis sebagai upaya untuk menanggulangi atau meredam dampak pandemi COVID-19 ini. Program Kemenparekraf dalam penanggulangan COVID-19 ini yaitu dengan mempopulerkan hashtag Bersama Jaga Indonesia dengan 6 program yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah jaga sesama berupa penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi dan konsumsi bagi tenaga medis, tenaga pendukung rumah sakit rujukan penanganan COVID sesuai rekomendasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.
Hingga saat ini lebih dari 2.000 tenaga kesehatan di Jakarta yang terafiliasi. Yang kedua adalah jaga produktivitas, yaitu dengan menggerakkan pelaku UMKM di sektor parekraf untuk berpartisipasi dalam program kampanye gerakan masker kain, yaitu melibatkan UMKM di sektor ekraf membuat 1 juta masker secara nasional. Yang kedua adalah gerakan lauk siap saji, melibatkan UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah untuk menyiapkan makanan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Yang ketiga adalah kampanye Satu Dalam Kopi, sebagai kampanye upaya bersama memajukan kopi Nusantara sekaligus menggerakkan roda perekonomian pelaku industri kopi nasional. Lalu yang ketiga adalah kampanye jaga komunikasi. Kampanye jaga jarak ini menggandeng pelaku ekonomi kreatif melalui media komunikasi. Yang keempat adalah jaga kreativitas, yaitu dengan memberikan pelatihan online gratis untuk upskilling and reskilling pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu yang kelima adalah jaga optimisme, rencana mitigasi terhadap sektor parekraf, program-program yang dapat membantu keberlangsungan pendapatan, peningkatan kualitas destinasi, serta usaha sektor parekraf. Lalu yang keenam adalah jaga upaya. Jaga upaya ini adalah usulan lapangan usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang masuk di peraturan Menteri Keuangan nomor 23 PMK 03 2020 untuk mendapatkan insentif berupa subsidi PPh 21, pembebasan PPh 22 impor, dan pengurangan PPh sebesar 30%. Itu dia semua mengenai hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan untuk menghadapi pasca pandemi COVID-19. Tentunya tugas ini kami harap dapat berguna untuk para penonton, dapat berguna juga bagi para pendengar, karena tugas ini tujuan untuk mendukung atau mensupport hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para perusahaan-perusahaan yang berujung kepada masyarakat juga, guna menghadapi pasca pandemi COVID-19, sehingga kita membentuk strategi-strategi yang baik dan juga memberikan tugas yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, selamat mendengar, selamat memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Raistio atas kerjasama yang baik ini, dan juga terima kasih kepada Pak Lim dan teman-teman semua. Sekali lagi salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.